Sahabat hikmah di balik kisah, beberapa waktu lalu seorang pemuda asal Binjai mengunggah aksinya memukul pohon pisang dan menjadi viral. Unggahan di akun TikTok @parisfernandes berhasil menyita perhatian netizen, bahkan telah ditonton hingga puluhan juta kali. Video ini viral dengan sebutan "Salam dari Binjai". Video memperlihatkan seorang anak muda yang terlebih dahulu menyapa pemirsa dengan kata "Salam dari Binjai" sebelum melayangkan boga mentah ke pohon pisang hingga roboh. Di akhir videonya, dia kembali mengucapkan salam dari Binjai setelah merobohkan pohon pisang tersebut bak petarung profesional. Sayangnya, diduga terinspirasi dari video itu, sejumlah anak berusia 12 tahun merusak puluhan pohon pisang milik warga di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Sekitar 50 pohon pisang dirusak di 6 petak sawah milik warga Desa Surabayan. Lokasi lahan sawah di pinggir jalan nasional membuat bocah yang mayoritas masih pelajar tersebut mudah untuk merusak. Perusakan pohon pisang dilakukan dalam kurun waktu 4 hari dan baru diketahui oleh pihak desa melalui status WhatsApp. Pihak desa lalu memanggil orang tuanya masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan pemilik pohon pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali kita berjumpa lagi. Saya Rahmah Hayuding Dia, sudah hadir bersama saya juga ada Ustadz Tasat Latif. Pak Ustadz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Pak Ustadz, kalau kita melihat tayangan tadi Pak Ustadz, Ya. betul Pak Ustadz, semenjak itu viral, semua orang yang punya kebun pisang was-was. Ya. Takutnya besok bangun pagi semua udah tumbang pohon-pohonnya, ya kan? Nah, ini kayaknya perlu diperhatikan Pak Ustadz, tentang bagaimana akhirnya kita membuat konten. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Tayangan hadir ini untuk mengambil hikmah dari sebagian kisah di sekeliling kita. Nah, di masa era medsos ini ada kata yang paling dikejar-kejar, yaitu viral. Ya, betul. Ya, jangan lupa like and share. Asik. Nah, ingat, viral boleh, terkenal boleh, tetapi jangan sampai melahirkan dosa jariah. Dosa jariah. Dalam Islam kita tidak hanya mengenal amal jariah, di mana amal jariah itu ketika orang yang kita ajarkan, saya mengajarkan sesuatu dakwah lalu viral, ya banyak yang menyebarkan, lalu yang tersebar di konten itu orang amalkan. Maka selama konten ilmu yang saya ajarkan itu orang amalkan, tapi jangan mengabaikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma budaya kita. Buat konten, tapi jangan lupa ada sanksi. Sanksi sosial, sanksi akhirat. Maka yang bijaksana, buatlah konten yang mencari popularitas, tetapi jangan mengabaikan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam konten tersebut. Ketika Anda hanya mengejar konten, like and share, maka betul Anda hanya mendapat like and share, tapi bisa jadi Anda sudah hilang sisi kemanusiaannya. Kan biasa kita lihat kan ada kecelakaan, jalan raya sudah berdarah-darah, malah kita video, bukannya menolong, malah kita video dan kita siaran langsung. Itu kalau di Eropa, Amerika, itu sudah pelanggaran hukum media massa mereka. Kalau kita sebenarnya kan hukum etika pers kita memang kan tidak boleh menyiarkan ada insiden kecelakaan seperti itu karena bisa menimbulkan traumatik, bisa merugikan keluarga korban. Tapi karena demi konten orang menghalalkan segala cara tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, maksud saya dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Salam dari Binjai tidak ada masalah. Kami pun salam dari Makassar dan Jakarta. Tapi kontennya harus yang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Sebaiknya mulai sekarang membuat konten-konten itu selalu memikirkan sisi positif negatif. Saya sebagai pembuat konten-konten tapi dalam hal dakwah itu sebelum saya share itu saya nonton sendiri. Nah, ketika kontennya bisa menimbulkan polemik, menimbulkan kebencian, menimbulkan sindiran agama lain, maka saya hapus. Karena meskipun menurut keyakinan saya benar, tapi kira-kira ini bisa merusak kemaslahatan, maka lebih utama saya mencabut konten itu meskipun nilainya benar.
Jadi itulah sebabnya dalam agama Islam ada di istilah disebut likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi kita lihat dulu kalau ini wah lebih banyak mudaratnya, orang ribut aja sudahlah, lebih baik saya bahas yang lain. Jangan demi konten demi viral, tapi kemudian akhirnya malah menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kegaduhan, meresahkan, buat netizen gaduh. Waduh, jangan sampai. Oke, sahabat Hikmah, kita akan membahas satu hal lagi yang ini juga umum, Pak Ustadz, itu tentang ziarah. Nah, hukum ziarah dalam Islam itu seperti apa? Usai jeda, sahabat Hikmah jangan kemana-mana.